Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang baik pada pelajaran agama Katolik kelas 8, pertemuan yang ke-10. Kita akan membahas materi Roh Kudus memberi daya kekuatan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang karunia Roh Kudus. Yang kedua, peserta didik dapat semakin memahami daya karya Roh Kudus bagi para rasul dan gereja. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan anak-anakku mempersiapkan diri untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu hari ini. Pada hari ini kami ingin bersama-sama belajar untuk mengenal daya kekuatan Roh Kudus. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu untuk mengenal, menghayati akan daya dan karya Roh Kudus-Mu. Buatlah kami peka akan ajaran-Mu Tuhan, sehingga kami semakin beriman kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang baik, sesuai dengan tema kita hari ini tentang daya Roh Kudus. Roh Kudus berkarya mendampingi setiap orang dan juga mendampingi gereja hingga saat ini. Pendampingan Roh Kudus tersebut dilakukan dengan memberikan beberapa karunia-Nya. Nah, kita akan membahas beberapa karunia Roh Kudus. Yang pertama, karunia kebijaksanaan. Karunia kebijaksanaan adalah karunia untuk menilai dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan norma ilahi, dengan kewajaran yang memancar dari persatuan kasih-Nya dengan Tuhan. Yang berikut, karunia pengertian. Karunia pengertian adalah karunia untuk memberikan pengertian dan pemahaman mendalam tentang kebenaran ilahi dalam iman, bukan sebagai pencerahan sementara, melainkan pencerahan yang tetap. Berikut, karunia nasihat. Karunia nasihat adalah karunia untuk membangkitkan ketaatan dan pasrah diri pada nasihat Tuhan dalam segala tindakannya demi mencapai kekudusan dan keselamatan. Yang berikut, karunia pengenalan, yaitu karunia yang memampukan orang untuk menilai dengan benar dalam hal kebenaran iman sesuai dengan dasar dan prinsip-prinsip dari kebenaran yang telah dinyatakan. Yang berikut, karunia kesalehan, yaitu karunia yang memampukan orang untuk menghaturkan sembah sujud kepada Tuhan sebagai Bapa dan memampukan orang untuk berelasi dengan semua orang sebagai anak-anak Bapa yang sama. Yang berikut, karunia takut akan Allah. Karunia takut akan Allah adalah karunia yang memampukan orang untuk menghindari dosa dan menghindari kelekatan pada barang duniawi lebih dari rasa cinta dan hormat pada Tuhan. Nah, anak-anakku yang baik, kita akan memahami daya karya Roh Kudus pada para rasul dan gereja. Berkat Roh Kudus,
minggu lalu kita bahas, merasa takut dan tidak berani untuk menampakkan diri di hadapan orang banyak, apalagi mewartakan Yesus itu adalah Tuhan. Kini mereka tidak takut lagi. Mereka menjadi berani untuk menunjukkan diri di hadapan orang banyak, bahkan berani mewartakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, karya Roh Kudus menghasilkan sesuatu yang luar biasa. 1. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47 diceritakan bahwa pada saat itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang kedua, gaya hidup para murid pun menunjukkan cara hidup yang luar biasa, yakni mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa bersama. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, saling berbagi, dan mereka disukai banyak orang. Sampai sekarang pun Roh Kudus tetap mendampingi gereja yang masih terus-menerus menghadapi tantangan. Roh Kudus senantiasa menjiwai setiap anggota gereja, sehingga mereka memiliki semangat untuk berperan aktif dalam kehidupan beriman, saling memperhatikan, saling berbagi, dan saling menguatkan. Roh Kudus juga mendampingi gereja sehingga gereja sebagai persekutuan tetap hidup dan berkarya. Karya gereja itu dapat dirasakan oleh jemaat hingga saat ini. Misalnya, pelayanan pendidikan melalui sekolah-sekolah, karya pewartaan melalui pengajaran-pengajaran atau khotbah, karya liturgi seperti perayaan Ekaristi, ibadat, dan karya-karya lainnya. Nah, kita telah belajar bersama dan memahami bahwa Roh Kudus senantiasa mendampingi setiap langkah hidup kita. Nah, anak-anakku yang baik, sudahkah kamu menyadari kehadiran Roh Kudus dalam dirimu? Pernahkah kamu merasakan daya karya Roh Kudus yang menuntunmu melakukan hal yang baik? Seringkah kamu mengikuti bisikan Roh Kudus dalam hati nuranimu? Kalau kamu bisa melakukan hal-hal seperti ini, maka hidup kita, langkah hidup kita setiap hari itu akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Karena Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, anak-anakku yang baik, sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini. Silakan kalian mengerjakan tugas yang Ibu Guru kirimkan di classroom pada tugas kelas untuk mendalami materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, silakan anak-anakku yang baik mempersiapkan diri untuk kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa kami yang maha baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu hari ini. Kami telah mengetahui bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya dalam diri kami, memberikan kami daya kekuatan. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami semakin mampu merasakan kehadiran Roh-Mu dalam hati kami, sehingga kami mampu untuk menjadi saksi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang baik, selamat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa.